Debat apa nih Kak? Nggak ada debat lah, mana pernah roomku ini debat. Roomku ini room untuk menginjili. Siapa aja yang kepo sama Tuhan kami, bolehlah tanya. Nggak mungkin lah kau debat sama aku, nggak imbang. Nanya aja. Oke Kak. Ya, nanya aja iman Kristen kayak gimana, Bang. Kenapa Tuhan Kristen itu ini cowok? Kenapa nggak cewek? Karena Tuhannya orang Kristen juga bertindak sebagai nabi, imam, dan raja. Nabi, imam, dan raja nggak ada yang perempuan, Bang. Oh, Iya, berarti karena di dalam orang-orang Kristen ketuhanannya. nggak ada yang iri dong. Dengar, karena di dalam ketuhanannya dia Ya. juga bertindak sebagai nabi. Nabi itu nggak mungkin cewek. Imam itu nggak mungkin cewek, ya kan? Raja juga nggak mungkin cewek. Oh iya. Iya. Nah, Apa lagi mau ditanya, Bang? berarti sebagai perempuan nggak ada irinya ya gitu. Hubungannya apa? Sebagai perempuan gak ada irinya apa? Nggak nyambung. Nah maksudnya kenapa Tuhan itu cowok gitu, nggak perempuan gitu? Nah itu tadi kan Tuhan itu juga bertindak sebagai seorang imam. Boleh nggak di dalam Islam seorang perempuan, Bang? Emang nggak boleh sih cowok Boleh harusnya. nggak perempuan mengimami sholat? Nggak boleh. Nah, kenapa? Apa alasannya? Mampus. Ya. Nggak tahu kan? Ya karena yang imam itu ya cowok. Karena yang imam cowok. Kenapa yang cewek nggak bisa jadi imam? Kenapa? Ya kalau makmumnya cewek juga bisa sih Kak, kalau misalkan cewek-cewek gitu. Mana ada imam cewek ngarang-ngarang kau? Saya nggak nanya makmumnya, saya tanya imamnya. Kalau makmum bayi Emang pun nggak bisa. bisa. Kenapa? Apa Ya, emang- alasannya? Nggak tahu kok kan? Ya, karena- Apa alasannya coba? Kenapa cewek nggak bisa jadi imam? Kurang paham juga sih Kak. Nah itu. Kenapa Tuhan kami dalam kemanusiaannya laki-laki? Ya karena dia bertindak sebagai imam. Oh, oke. Saya kasih tahu. Kalau laki-laki itu kan tidak ada masa menstruasinya. Dan laki-laki ini juga sama seperti Adam. Adam itu diciptakan pertama itu adalah laki-laki. Lalu yang kedua Hawa. Sebenarnya ada kesetaraan di sini. Namun di dalam keimamatan, konteks keimamatan, harus yang bertindak itu adalah laki-laki. Karena imam itu bekerja setiap hari. Siap sedia kapan saja. Kalau perempuan itu ada masa menstruasinya. Lalu bagaimana dia melayani ketika dia menstruasi? Kan tidak boleh. Orang yang tidak tahir itu menyentuh benda-benda yang suci, yang kudus. Itu alasannya. Makanya kenapa imam itu seorang laki-laki. Kenapa Tuhan kami di dalam kemanusiaannya juga laki-laki. Untuk itu, karena laki-laki itu siap sedia. Itu. Saya mau tanya kenapa itu Tuhan kalian itu ada 3, Roh Kudus, Yesus sama Allah. Enggak, Tuhan kami enggak 3, 1. Tapi menurut kalian kan itu kan 3, itu Tritunggal itu. Tritunggal itu 3 dalam 1, jadinya 1 kan? Jadi Tuhan itu dia hidup di 2 kehidupan begitu. Bukan. Gimana? Coba. Maksudnya Bang, Allah kan tahu. Allah Yesus kan di dunia. Ya. Sedangkan Allah itu di surga. Mana ada Allah di surga, Bang? Memangnya Allah ada di surga? Iya di tempatnya. Allahmu di surga, serius? Kenapa Kak? Serius, Allahmu ada di surga tempatnya? Iya, Berarti dia nggak ada di bumi? di semua tempat ada. Loh, Dia tadi ada di kau semua bilang tempat. tempatnya di surga. Mana betul? Yang adanya di semua tempat Kak. Jadi Allah nggak di surga? Ada juga. Ada juga. Ada berapa Iya. Allahmu kalau gitu? Satu aja tapi dia di seluruh. Oh, kalau satu berarti dia cukup di surga aja dong. Kenapa Kak? Kalau dia satu berarti dia di surga aja dong. Nggak ada dong. Semua Kak, dia ada di semua. Berarti Allah ada berapa dong? Satu. Tuh. Di surga 1, di bumi 1, udah 2 Bang. Semua dia ada di sisi. Semua dia ada di sisi mana itu?
baik di bumi, di surga juga ada, semua, pokoknya semua tempat dia ada. Berarti Allah banyak gitu. Satu. Loh, di semua tempat. Berarti semua kan banyak kan? Betul nggak? Loh gimana nih Bang? Kalau Allah satu, ya berarti dia di surga aja. Kalau di bumi, berarti ada lagi Allah di bumi. Ada dua. Di mana? Di semua tempat. Berarti ada banyak dong. Gimana nih? Oh, cabut nih. Aduh, janganlah cepet kali muntah darah. Santai kok aku. Ngata-ngatain Tuhan kita banyak. Tuhannya Ya, siapa yang mematikan manusia? manusia nggak ada yang mematikan. Kalau Ya, ada yang ketabrak Ma- tergandeng, yang mematikannya tergandeng. Bukan, Kalau bukan. ada yang mati karena dipatok ular, berarti yang mematikan ular. Kalau ada yang datang tiba-tiba nusuk pakai pisau, ya yang nusuk pakai pisau itulah yang mematikan. Iya toh. Siapa Menurut yang mematikan? Misal ada pembunuhan ya kan? Si Sambo membunuh. Siapa yang mematikan si Eliezer? Ya si Sambo. Selesai. nggak nyambung. Loh iya loh, gimana? Kok nggak nyambung? Coba. Orang yang dipatok ular mati, siapa yang mematikan? Ular kan? Mati kenapa? Apa penyebabnya? Siapa yang bikin mati? Ular, Mak. Selesai. Kok ditanya lagi siapa yang mematikan? Ular. Cabut nyawa saya gitu. Allah mencabut nyawa. Allah yang membunuh kamu. Dia yang menciptakan saya, dia yang menciptakan saya. Ini Tuhan apa Dia yang mematikan membunuh, saya. Bang? Menurut Anda siapa yang mematikan manusia? Bang. Gitu. Seriusan Tuhan mau membunuh? Enggak, menurut Anda Loh. siapa yang mematikan manusia? Itu tadi jawaban saya. Kalau Saya ada bilang, orang mati dipatok ini loh. ular, pembunuhnya ya ular. Ini Nah, kok inilah yang Tuhanmu, saya bilang kamu nggak nyambung itu. Bang, Tuhanmu ini maha pengasih apa maha pematikan? Saya bilang tadi kan Tuhan saya itu menciptakan saya lalu Saya dia nggak nanya yang- itu. Kalau Oh. kamu mati, siapa yang mematikan kamu? Udah nggak nyambung kamu turunin saya percuma juga mau diskusi. Loh, gimana sih? Kan Saya kamu kan sendiri ta- yang bilang, Saya siapa tanya yang nggak- mematikan nggak kamu? jawab, malah tanya balik gitu. Sudah Loh, saya sudah udah jawab. sudah Kalau dijawab, ada malah orang, nih ngawur jawaban ngomong. saya. Bukan nggak nyambung, ini paling relate. Kalau ada di patok ular, siapa yang mematikannya? Ular. Serius itu juga yang di sini? Ya toh, kalau ada tergandeng menabrak orang, duar mati. Kenapa dia mati? Siapa yang mematikannya? Tergandeng. Ini relate. Nggak mungkin saya bilang Tuhan Yesus yang bunuh. Oh, Tuhan Yesus baik-baik banget kok. Dia ngidupin bukan bunuh. Turunin aja. Nggak cukup Jangan kau ilmumu. tuduh Tuhan Belum sebagai cukup pembunuh ilmumu, dong, mau berdebat Bang. gitu. Percuma juga. Ini masuk akal loh. Kalau ada yang bilang nggak masuk akal, gue bingung lagi. Set, tabrak. Siapa yang mematikan? Tergandeng dong. Ya toh. Loh, nggak koplak loh. Ini fakta. Kalau ada orang Kristen mati, saya nggak akan bilang Tuhan mematikan. Oh, Tuhan Yesus nggak pernah bunuh. Tuhan Yesus itu bahkan takluk terhadap hukumnya sendiri. Jangan membunuh. Tuhan kami nggak bunuh. Tuhan siapa yang begitu? Ya toh. Oh ya lupa. GWS ya Bang ya. Semoga lekas sembuh ya. Kalau surga dan neraka menurut konsep Kristen tuh gimana, Bang? Surga dan neraka itu menurut Kristen adalah keadaan. Dalilnya ada di 1 Korintus 3 ayat 13 sampai 15, Bang. Gitu. Apakah di surga dan neraka juga kita kekal atau bagaimana? Kekal, ya. Karena surga itu adalah keadaan di mana kita sebagai umatnya Kristus menyatu dengan Sang Kristus. Sang Kristus itu kekal. Jadi kalau kita nggak bisa menyatu dengan Kristus, ya kita juga akan kekal dalam
penghukuman diri kita sendiri itu juga, gitu Bang. Jadi sama-sama kekal. Kalau Ada yang mau ini, ditanyakan? kalau nerakanya gimana? Iya sama. Tadi 1 Korintus 3 ayat 13 di situ dikatakan bahwa hari Tuhan akan nampak seperti api, ya, di mana kita akan diuji oleh api itu. Ya, masing-masing pekerjaan kita diuji oleh api itu. Maka kalau kita tidak layak untuk menyatu dengan Kristus saat dia datang kedua kalinya, atau yang disebut dengan perjamuan anak domba, maka kita akan masuk ke dalam api yang kekal itu. Nah, api yang kekal itu, itulah keadaan yang disebut dengan neraka. Gitu Bang. Oh, kalau di dalam Abang catat ya, 1 Korintus 3 ada ayat juga 13. nggak yang penghuni nerakanya? Kalau Siapa yang penghuni menghuni? neraka surga itu, Heeh. penghuni neraka surga itu kategorinya seperti apa? Ya mengikuti Kristus. Kristus itu sebagai teladan seluruh umat manusia. Yesus nggak pernah mengajarkan membunuh, nggak pernah mengajarkan untuk merampok, meminta jizyah, menggauli anak kecil, mengajarkan untuk menyembah Allah lain di luar Allah bangsa Israel. Yesus nggak pernah mengajarkan itu. Jadi ikut ajaran Yesus. Tapi kalau ada orang Kristen yang ngaku-ngaku Kristen, tapi kelakuannya dia menggauli bocil, anak umur 6 tahun, dia merampok, dia membunuh, dia meminta pajak dari orang yang bukan seagamanya, itu berarti dia bukan Kristen. Dia berpura-pura menjadi Kristen Bang. Itu orang Kristen yang masuk neraka itu ciri-cirinya seperti itu. Tapi kalau ada yang Kristen beneran Kristen, misalkan dibaptis, tapi dia biasa berjudi, berzina, terus mencuri, itu diampuni sama Kristus atau tetap masuk neraka dulu atau bagaimana itu penghukumannya? Iya. Ya, kontradiksi dengan pengakuannya itu, tetap dia tidak akan menyatu ya. Iya, artinya bibirnya sama kelakuannya bertolak belakang. Dia mengakui secara lisan, tapi perbuatannya enggak, ya sama. Akan masuk ke dalam api kekal yang menyala-nyala itu Bang. Gitu. Iya, iya. Iya, iya. Makanya ya. ya, saran saya sih buat yang tahu tentang ajaran Yesus, ya ikut Yesus. Jangan ikut ajaran orang-orang yang mengajarkan kejahatan. Tadi seperti saya bilang, pedofilia, pencabulan, memperkaos pembantu, pembunuhan, meminta uang, Nah, kalau persekot. itu kan, kalau hidup di dunia itu kan beratnya kita antara melakukan satu kebaikan dengan godaan setan yang mempengaruhi nafsu kita tentang keburukan-keburukan seperti mencuri, membunuh, atau berjudi, atau minuman keras. Nah itu kan perilaku-perilaku setan. Bagaimana Kristen melihat setan itu? Setan itu makanya ada doa Bapa kami di Kristen itu. Lepaskanlah kami dari si jahat. Karena kita tahu dan kita jangan mengikuti dia. Dan orang Kristen itu dimateraikan oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu yang akan membantu kita, membimbing kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang kudus. Kalau ada orang mau berbuat baik apapun perbuatannya, kalau dia nggak kenal Roh Kudus, itu hanya sedang cosplay doang. Ujung-ujungnya nanti yang dilakukan dia hanyalah perbuatan daging. Makanya ada ajaran-ajaran tertentu di luar kekristenan. Dia mau ngajarin agama, dia guru agama, sekalipun dia petinggi di agamanya, kelakuannya ujung-ujungnya apa? CABUL, cabul.